Namaskar. Good morning, student. Namaskar, Miss. Morning, Miss. Okay. How are you today? I'm fine, thank you. And what about you, Miss? Okay, I'm very well today. So before we start study, let's we pray together. Want to lead? Where the leader of the Yeah, class? where is the leader? Where? Who is leader? Nathan. Nathan. Belum ada join ya. So, the other student who want to lead? Putri, Miss. Okay, Putri. Putri, help me. Okay. Okay, the other student. Sit down properly. Attention. Friend, before we study, let's pray together. Pray, start. Dear God, Dear please God, bless myself, my teacher, and my friends, so we'll understand the lesson that we will get today. Dear God, Namaskar. Okay, thank you, Putri. Okay, for all of student, I think kalau kalian merasa di sekitar kalian agak bising ya, kalian boleh mute ya. Kalau mungkin di tempat kalian belajar itu kondusif atau nyaman, hening, kalian boleh unmute ya. Dikondisikan ya sayang ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ya, karena kemarin kalian sudah mengikuti PH tema 4. Jadi ada beberapa orang yang belum mengikuti PH tema 4. Miss Yogi sudah info Miss Sri ya, nanti akan dijapri secara personal ya, di chat secara personal. Ada beberapa mungkin sekitar 3 orang itu yang belum PH sampai saat ini. Kemarin Miss Yogi cek, Miss Yogi tunggu loh dari hari Selasa sampai kemarin ternyata masih ada juga yang belum. Ya, jadi untuk anak-anak yang lain ya, baik itu PH maupun tugas-tugas ataupun praktik ya, bukan saja di mata pelajaran Miss, tapi juga di mata pelajaran yang lain silahkan dituntaskan. Ya, kalau kalian lupa it's okay, sekali dua kali nggak masalah ya. Tapi kalau kalian melewatkan seluruhnya atau sampai PAS kalian masih juga belum nyusul, kasihan nanti. Ya, nanti kalian yang kasihan, bukan Miss atau Misternya. Kalian harus menyusul banyak. Ya, jadi jika ingin menjadi anak yang bertanggung jawab, silakan tuntaskan tugas tepat waktu. Kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Ya kan? Iya, kalau bisa sekarang, kenapa harus besok ya? Oke, itu ya pesan Miss Yogi sama anak-anak. Ingat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, kalau kalian terus ingat, kalau tiba-tiba kalian lupa atau sakit, nggak bisa ngerjain tugas, nanti kosong lagi nilainya, ya. Oke, untuk hari ini kita akan membuka tema yang baru, ya, the new theme, yaitu the last tema ya, tema terakhir di semester ini untuk PKN-nya. Jadi, I think I need to share screen to you. Silakan disimak dengan baik. Ya, Putri. Dibawa dulu ya, sayang ya. Tugas kalian adalah menyimak apa yang Miss Yogi sajikan sambil mendengarkan penjelasan Miss Yogi. Ya, nanti setelah Miss Yogi selesai menjelaskan, kita akan tanya jawab. Ya, Miss Yogi ingin tahu seberapa kalian mampu menangkap apa yang Miss Yogi sampaikan. Ya. Oh. What is it? Oke, jadi kita masuk di tema 5 ya, tema 5. Nah, karena di tema 4 kemarin itu kita hanya membahas 3 sila ya, masih ingat ya, 1, 2, 3. Sekarang di tema 5 kita membahas 4 dan 5 ya.
Oke, jadi they are our schedule ya. Jadwal kita hari ini yaitu membahas tentang makna simbol dari sila keempat dan kelima. Kemudian makna yang terkandung. Ini beda ya sayang ya. Makna simbol sama makna yang terkandung dalam sila itu beda. Ya, jadi kalau makna simbol, misalnya kan udah perlihatkan ya simbol-simbolnya, jadi maknanya itu apa. Kemudian kalau sila, jadi sila itu mengajarkan tentang apa. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengamalan Pancasila, itu 4 dan 5. Ya, jadi bagaimana perilaku yang sesuai atau tidak bertentangan dengan sila keempat dan kelima. Ya, oke. Hanya ada 3 kali ini, cukup sepertinya ya. Kita mulai dari topik yang pertama, ya, makna simbol. Oke, Miss Yogi tutup aja kali ini ya, biar kalian lihat. Oke, kita mulai dari simbol sila keempat. Sila keempat itu simbolnya apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Kepala banteng. Oke, sorry. Miss Yogi kok close share screen. Oke, kepala banteng. Ingat ya, kepala banteng. Jadi Miss, kenapa sih simbol sila keempat itu harus kepala banteng? Kenapa nggak kepala singa aja, Miss? Atau kepala Garuda aja, Miss? Biar lebih keren, kan? Oke, jadi ini asal mulanya ya. Kenapa kepala banteng itu digunakan sebagai simbol sila keempat yang cenderung suka bermusyawarah? Ya, jadi ternyata banteng itu merupakan hewan yang suka berkumpul. Jadi mereka itu bergerombol, suka banget ngumpul, kalau makan itu sukanya sama-sama, kemudian kalau mereka jalan-jalan itu sukanya bergerombol. Ya, jadi banteng itu dikenal sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Nah, dari sanalah dipakailah banteng sebagai simbol sila keempat. Tapi cuman kepalanya aja, biar nggak banyak, ya. Nah, sila ini mengibaratkan ya masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Nah, itu diibaratkan seperti itu ya, bahwa masyarakat Indonesia itu kan suka kumpul-kumpul nih untuk bermusyawarah, untuk menyelesaikan masalah atau problemnya mereka. Jadi digambarkan juga dengan banteng. Nggak mungkin loh orang yang sedang musyawarah digambarkan di Pancasila itu banyak. Jadi diambil satu aja sebagai simbol. Ya, bisa kira-kira dipahami untuk simbol sila keempat? Bisa ya? Oke. Jadi banteng itu hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia yang suka bermusyawarah untuk mendiskusikan sesuatu. Ya. Nah, itu makna simbol sila keempat. Kemudian, apakah makna yang terkandung dalam sila ini? Jadi sila ini ngajarin kita tentang apa? Ini dia. Jadi makna yang terkandung dalam sila keempat atau sila keempat ini ngajarin kita tentang apa, Miss? Oke. Sila keempat ini mengajarkan kita untuk mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Jadi sila keempat ngajarin kita untuk apapun masalah kita harus mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Ingat ya, keputusan bersama. Ya, harus diselesaikan dengan musyawarah. Oke? Dengan kata lain, kita bersikap demokrasi. Saya kira-kira dipahami dulu? Bisa ya? Bisa? Ya, Putri? Ya? Sikap demokrasi itu maksudnya apa? Bersikap seperti ini ya, Miss Yogi jelaskan ya, biar kalian nggak bingung kalau Miss Yogi kasih tahu artinya, nanti istilahnya kalian bingung. Jadi bersikap demokrasi itu seperti ini ya. Misal sekarang, nah 4B ya, kelas 4B, ada Miss Yogi misalnya jadi wali kelas kalian.
Anak-anak, nanti akhir tahun ada acara tamasya loh. Pokoknya nanti kita harus ke Bedugul ya. Miss Yogi nggak mau tahu loh. Pokoknya kali ini kita harus ke Bedugul. Soalnya Miss Yogi pengen ke Bedugul. Kita semua harus ke Bedugul. Kira-kira itu bersikap demokrasi atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi bersikap demokrasi itu adalah mementingkan kepentingan bersama dengan melibatkan peserta musyawarah. Ya, jadi ada keputusan yang ingin diambil tidak diselesaikan oleh satu orang saja untuk keputusan bersama, tapi semuanya berhak memutuskan bersama-sama. Bisa kira-kira dimengerti atau dipahami dulu? Contohnya Miss Yogi? Bisa ya? Oke. Oke, siap. Nah, itu makna yang terkandung. Lalu gimana, Miss? Perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Gimana ya? Perilaku yang sesuai? Oke. Jadi perilaku yang sesuai dengan sila keempat, itu yang pertama, jelas ya tadi ya, mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. Ya, mufakat itu artinya apa? Ada yang tahu? Mufakat itu artinya apa? Ada, Miss. Iya, Aurel. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara musyawarah. Iya, mufakat itu keputusan bersama. Ya, good. Thank you, Aurel. Mufakat itu keputusan bersama. Gimana caranya kita musyawarah biar dapat hasil keputusan bersama. Bukan keputusan satu orang. Kayak contoh Miss Yogi tadi itu. Bukan mufakat namanya. Musyawarah sih, tapi bukan mufakat. Ya, kalau ini, sila keempat ini ngajarin kita untuk musyawarah, untuk mencapai mufakat. Sepakat, keputusan bersama. Ya, itu dia. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, seperti contoh Miss Yogi tadi. Miss Yogi misalnya jadi wali kelas memaksakan kehendak Miss Yogi sama siswa-siswanya Miss Yogi. Boleh enggak kira-kira? Tidak. Tidak, iya. Sila keempat itu mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. Ya, itu nggak boleh. Tidak diajarkan seperti itu ya. Memaksakan kehendak itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai pendapat teman atau anggota keluarga yang lain. Itu misalnya kalau lagi diskusi, kemudian lagi musyawarah, atau lagi rapat ya. Jadi ada usul dari anggota yang lain. Gimana Miss? Misal, kalau dari Aurel misalnya, Miss gimana kalau kita ke Pantai Pandawa aja Miss? Oh iya, bagus sekali ya kalau kita ke sana. Ada usul yang lain? Nah, itu menghargai. Ya, tidak bisa, nggak usah. Pantai Pandawa itu panas, nggak usah ke sana. Pokoknya harus ke Bedugul. Nah, itu. Kalau itu memaksakan, ya. Oke, siapa itu pukul-pukul? I'm so sorry. Gus Weda, Miss Yogi mute dulu ya, sayang ya. Oke, yang terakhir, menghargai setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan baik. Apapun hasil musyawarah, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kalian ya, yang penting itu sudah sesuai dengan keputusan bersama. Jadi kalian berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik. Ya, jangan sampai, hasil musyawarahnya bukan menurut saya kayak gitu, tapi udah diputusin kayak gitu. Males mau menjalankan itu, males saya. Nah, itu sikap yang tidak berlapang dada. Sila keempat mengajarkan kita untuk berlapang dada menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ya, itu sila keempat. Halo, ini ada chat ya. Oh iya. Ya. Oke, Arjun. Oke, itu untuk sila keempat. Kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum Miss Yogi lanjut? Enggak? Pas ya? Pas?
Tidak, Oke, Miss, jelas. semoga ada yang nyantol ya di ingatan kalian. Oke, kalau tidak ada, Miss Yogi lanjut ke sila kelima. Ya, next. Sila kelima. Kita masuk di simbol. Miss, sila kelima itu tahu kok saya, Miss, padi dan kapas. Terus maknanya apa sih kok dipakai padi sama kapas, Miss? Kok nggak tebu aja dipakai atau pohon kelapa? Oke, jadi sila kelima itu adalah menjunjung tinggi nilai keadilan, ya. Jadi dilambangkan dengan padi, yaitu melambangkan pangan. Pangan itu makanan, ya. Pangan itu makanan. Kemudian kapas melambangkan sandang. Sandang itu apa? Ada yang tahu sandang itu apa? Untuk membuat Pakaian. barang. Halo, gimana? Untuk membuat Pakaian. Barang? atau pakaian. Iya, good. Ayo. Pakaian. Ya, good. Jadi padi itu untuk makanan, sandang, pangan ya. Kalau sandang itu pakaian. Jadi pangan, makanan ya, dan pakaian itu adalah kebutuhan dasar. Satu, seorang manusia itu butuh makan. Dua, orang manusia bukan hewan ya. Kalau hewan nggak pakai pakaian. Kalau manusia itu pakai pakaian agar sopan. Ya, itulah mengapa dua hal atau dua gambar ini menjadi lambang dari simbol sila kelima karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia ya di Indonesia atau bangsa Indonesia, masyarakatnya harus tercukupi pangan dan sandang sebagai kebutuhan dasar. Ya. Oke. Nah, itulah mengapa makna simbol sila kelima adalah pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi harus adil ya. Setiap rakyat Indonesia harus berkecukupan makan dan juga berkecukupan sandang. At least ada pakaian yang bersih, sopan ya untuk digunakan setiap hari. Itu makna simbol sila kelima. Kemudian, bagaimana dengan makna silanya, Miss? Makna apa sih yang terkandung dalam sila kelima? Atau sila kelima itu ngajarin tentang apa? Nah, sila kelima itu mengajarkan kita untuk berperilaku adil. The first one, ya. Berperilaku adil. What the second? Jadi keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kalian nggak boleh nuntut hak aja. Atau capek banget melaksanakan kewajiban aja, sedangkan kalian nggak dapat hak. No, sila kelima mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ya, harus seimbang ya. Yang didahulukan adalah kewajiban. Pokoknya setelah mendapat kewajiban, kalian boleh menuntut atau memperoleh hak. Ya. Yang ketiga, bekerja keras. Sila kelima itu mengajarkan kita untuk kerja keras, nak. Tidak masuk dalam zona nyaman atau tidak males-malesan. Ya. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Apapun hasil karya orang lain, menurut kalian itu kurang ataupun lebih baik kayaknya punya saya, Miss. Tapi kalian diajarkan untuk menghargai, menghormati. Karena setiap hasil karya orang lain memiliki makna dan juga usaha dari si pembuat. Itulah mengapa setiap karya orang lain berhak untuk dihargai. Ya. Dan yang terakhir adalah bersikap hemat dan bersahaja. Bersahaja itu artinya apa? Hidup sederhana. Ya. Di pramuka kalian sudah diajarkan untuk hidup bersahaja. Pramuka itu hidup bersahaja. Ya. Kalian kan sudah kelas 4, masuk ke pramuka penggalan. Dalam Dasa Dharma itu salah satunya ada hidup bersahaja. Itu ajaran sila kelima, ya. Oke, itu untuk makna yang terkandung ada 5. Next, the last ya, adalah sikap apa ya, Miss ya? Yang sesuai atau yang mencerminkan sila kelima. Oke.
Ini perilakunya. Ada beberapa ya yang Miss Yogi tampilkan. Yang pertama, adil terhadap semua teman. Adilnya kayak gimana sih, Miss? Oke, adilnya seperti ini. Jadi, Miss, saya nggak mau temenan sama dia. Soalnya dia itu nggak pinter, Miss, kayak saya. Saya mau temenan sama yang ranking 1 aja. Biar sama-sama pintar. Nah, berarti itu kalian nggak bersikap adil sama teman. Kalian masih ada membeda-bedakan. Ya, itu. Yang kedua, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kalian hanya ingin mendapatkan hak kalian saja, tapi orang lain nggak boleh dapat haknya. Itu nggak boleh ya, sayang ya. Setiap warga masyarakat Indonesia ya berhak mendapatkan hak mereka. Berhak menikmati hak mereka. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, menghargai hasil lukisan teman. Nah, ini contoh yang Miss Yuki maksud tadi ya, menghargai hasil karya orang lain. Karya orang lain itu ada banyak, ada lukisan, gambar, kerajinan tangan, kemudian kejuaraan, dan lain sebagainya. Itu kalian berkewajiban untuk menghargai. At least kalian menghargai walaupun tidak sesuai dengan pendapat kalian. Karena di setiap hasil karya orang lain itu ada usaha. Ya, usaha yang mereka berhak untuk dihargai. Itu. Dan yang terakhir adalah membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Miss, saya mau beli buku deh, soalnya buku saya udah habis, Miss. Biar bisa saya tetap belajar nulis nanti. Bagus, boleh. Miss, saya di rumah udah punya tas 5. Bahkan saya nggak sempat pakai kelima tas saya loh, Miss. Ntar deh saya mau beli tas baru lagi, soalnya lagi ada keluaran terbaru. Itu bukan membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi jika kalian membutuhkan, barulah kalian membeli barang. Mungkin, Miss, saya punya tas 1 aja. Saya beli lagi 1 ya, Miss. Kalau itu rusak atau kotor, saya bisa pakai tas yang satunya lagi. Boleh. Ya. Miss Yogi ajarkan kalian untuk membeli sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Itu. Orang tua kalian pun akan berpikir seperti itu. Apa yang menjadi prioritas ya, prioritas itu artinya kebutuhan yang harus didahulukan. Pasti mereka akan mengabulkan permintaan kalian. Betul itu. Ya, coba aja kalian tanya sama bunda atau ayah, pasti seperti itu. Kalian diajarkan untuk menggunakannya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, oke. Itu materi kita hari ini. Ada sila keempat dan sila kelima. Okay, so I think I would like to stop share screen. Okay. Miss Yogi mau lihat dulu wajah anak-anak Miss Yogi karena tadi hanya 1 orang yang bisa Miss Yogi lihat. So, gimana untuk materi hari ini? Sekian Miss Yogi sampaikan dulu, kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum nanti Miss Yogi tanyakan sama anak-anak. Ayo, ada pertanyaan dulu sebelum Miss Yogi nanya balik nih sama anak-anak. Saya bingung sendiri mau jawab apa kalau Miss Yogi tanya. Jadi Miss Yogi kasih kesempatan dulu buat tanya. Yang mana yang belum dimengerti? Kayak tadi Putri nanya, Miss, sikap demokrasi itu seperti apa sih, Miss? Tadi Miss Yogi udah kasih contohnya. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Jangan malu bertanya, it's okay. Ya, itu bagus daripada kalian tersesat nanti. Aduh, kok saya nggak nanya sama Miss Yogi aja waktu itu ya. Jadi saya nggak bingung-bingung lagi sekarang. Mumpung kita ketemu tatap muka, walaupun virtual ya. Ayo. Nggak ada yang bertanya? Benar? Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang Miss Yogi yang bertanya. Miss Yogi mau, I would like to choose, siapa ya? Arjun. Unmute please.
Miss. Oke, Miss Yogi mau tanya sama Arjun. Makna simbol sila keempat apa, Arjun? Makna simbolnya. Yang paling bawah tadi Miss Yogi tulis itu. Yang tadi siapa Putri tanyain itu loh. Ayo. Simbol sila keempat apa? Itu dulu. Simbol sila keempat apa? Ayo, kepala apa? Kepala banteng. Iya, kepala banteng. Kemudian apa sih makna simbol kepala banteng? Bahwa apa? Kepala banteng. Bahwa apa? Ayo, masih ingat nggak penjelasan Miss Yogi tadi? Bahwa masyarakat Indonesia gimana? Suka apa? Senang berkumpul. Iya, untuk apa? Untuk musyawarah. Iya, untuk musyawarah. Menyelesaikan mereka. Iya, permasalahan atau masalah. Oke, jadi ingat ya, makna simbol sila keempat yaitu bahwa masyarakat Indonesia suka berkumpul untuk bermusyawarah. Atau ada yang mau menambahkan di belakangnya, menyelesaikan suatu masalah. Boleh. Ya, itu makna simbol sila keempat. Kemudian nilainya apa? Nilai yang terkandung. Makna yang terkandung dalam sila. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kehendak kepada orang lain. Ya. Kehendak atau pendapat kepada orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Kemudian mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Ya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan hasil keputusan bersama. Tuh, ya, itu sila keempat. Kemudian makna simbol sila kelima. Ayo, makna simbol sila kelima apa? Oke, simbol sila kelima apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Good. Kemudian maknanya apa? Makna Pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Iya, good. Oke, makna simbol sila kelima Pancasila adalah pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Itu ya. Kemudian makna silanya apa, sayang? Ada yang masih ingat? Sila kelima itu ngajarin tentang apa? Satu. Ada yang masih bersikap adil. Good. Bersikap adil. Dua. Apa lagi? Menghargai karya orang lain. Good. Hasil karya orang lain ya. Ya, bekerja keras. Good, Aurel. Bekerja keras. Apa lagi? Menyeimbangkan hak dan kewajiban. Menyeimbangkan hak dan kewajiban serta menghargai hak-hak orang lain. Ya, itu ya. Jadi silakan diingat ya, kita hanya belajar 2 sila hari ini. Jadi besok Miss Yogi akan review kembali dari sila 1 sampai 5. Ya, jadi hari ini kalian dipelajari dulu 2 sila tadi. Besok baru Miss Yogi ajak untuk mereview kembali. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Tidak sih. Tidak? Tidak. Oke. Jadi kalau tidak, silahkan diambil buku. Nah, diambil buku Bu Pena halaman 92 sampai 93. Ya, ditandai dulu sayang, ditandai dulu. 92 sampai 93. Ya, coba dilipat dulu ya. Dilipat dulu, ditandai dulu.
92 sampai 93. Kemudian pengayaannya halaman 26. Dilipat dulu. 92 sampai 93, kemudian pengayaannya, tema 5 ya, halaman 26. Jadi dilipat, Miss. Iya, ditandai dulu ya. Nanti selepas Zoom, silakan latihan soal, dikerjakan. Ya, berlatihlah menjawab soal setelah Zoom berakhir. Ya, Miss, gimana untuk hasilnya, Miss? Oh ya, Miss. Gimana, Putri? Nanti dikerjain aja tugasnya ini atau dikerjain langsung dikirim di Google Form? Oke, listen to me. Jadi, nanti selepas Zoom ya, setelah Zoom berakhir, silakan dikerjakan. Kemudian, ditunggu ya, nanti Miss Yogi akan upload di Google Classroom kalian. Di sana ada link upload. Kenapa Miss Yogi ajak anak-anak untuk mengupload? Karena di akhir ya, di closing statement-nya nanti, setelah submit, di sana ada link. Link itu adalah pembahasan latihan soal dari Miss Yogi untuk anak-anak. Biar kalian tahu, kenapa sih jawabannya harus ini? Kenapa sih jawabannya nggak gini aja, Miss? Nah, di sana ada penjelasan. Ya, jadi kalian upload dulu, kemudian nanti ada link, kalian klik, bisa download. Ya, bisa kira-kira dipahami dulu? Bisa ya? Bisa, Oke. Miss. Nanti, Miss, kalau nggak ada di Google Classroom, kok belum ada, Miss? Ditunggu ya, karena Miss Yogi sekalian upload hasil record kita hari ini. Ya? Oke? Oke. Miss Yogi close dulu ya. Okay. And then I would like to share attendance to you. Mana ya absennya? Attendance. Yeah, please fill it. Oke, via chat ya. Silakan di. Oke. Wait. Oke, hari ini tanggal 16 November ya. Oke, Miss. Oke, 16 November 2020. If you all ready, you can leave meeting now. Silahkan yang sudah selesai, anak-anak boleh leave meeting. Silahkan lanjut ke latihan soal ya. Oke, bye Wahyu. Bye-bye. Bye, Miss. Oke, bye. Miss. Bye-bye. Selesai. Oke. Itu siapa di belakangnya Miss tadi? Anaknya Miss. Dadah, Miss. Bye-bye. Ya, silakan leave meeting ya. Lanjut ke latihan soalnya. Bye, Miss. Bye-bye. Miss. Ya. Miss. Ya. Nanti absennya boleh di Google Classroom ya. Soalnya login. Putri absen berapa, Putri? Absen 11 saya. 11. Oke, Miss Yogi absenkan dari sini ya. Oke, Miss. Oke. Login. Putri Magani ya. Kamu percaya Magani ya. Oke.